Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SMP Negeri 2 Delingo. Alhamdulillahirabbil alamin, pada hari ini, kesempatan ini, siang hari ini yang lumayan panas, kita diberikan kesempatan sehat, nikmat, hingga kita dapat berkumpul di ruang guru ini untuk mengikuti kegiatan saya dalam melakukan diseminasi budaya positif. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat, yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Langsung saja nggih. Ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, terutama di SMP Negeri 2 Delingo. Yang pertama, sebelumnya kita ice breaking dulu biar nggak sepaneng. Kepada Bapak Ibu Guru, monggo berdiri dulu. Biar nggak sepaneng, panas-panas. Nanti setelah itu baru kita masuk materi. Ice breakingnya hanya tepuk, nyon ngapunten, ini tepuknya seperti anak-anak SMP, tepuk pagi, siang, malam. Kalau saya bilang pagi berarti tepuknya 1 kali. Kalau saya bilang siang berarti tepuknya 2 kali. Dan kalau saya bilang malam berarti tanpa tepuk. Nggih, tepuk pagi 1. Siang, malam, konsentrasi. Kalau pagi berapa kali? 1. Kalau siang, kalau malam tidak tepuk. Diulangi nggih. Diulangi nggih. Pagi, siang, pagi, malam. Iya, konsentrasi pagi, malam. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk salut. Yuk diulangi. Tepuk salut. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Nggih. Mari kita lanjutkan untuk yang pertama. Latar belakang saya membuat diseminasi ini adalah sekolah idealnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik. Hal ini sesuai dengan filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membangun budaya positif, yaitu dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi diharapkan sebagai langkah awal membangun budaya di lingkungan sekolah. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol yang harus dimiliki oleh guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Untuk pertanyaan pemantik, hukuman dapatkah mendisiplinkan anak? Kemudian yang kedua, dengan pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca atau membersihkan lingkungan sekolah, dapatkah juga mendisiplinkan anak? Kemudian yang terakhir, dengan memberikan penghargaan, dapatkah meningkatkan motivasi belajar anak? Nah, saat ini kita di kurikulum Merdeka ini sebenarnya sudah tidak ada hukuman ya. Yang ada itu adalah
keyakinan, menurut keyakinan kita masing-masing. Nah, di sini ada juga penghargaan. Terkadang kita tidak hanya dengan anak kita, terkadang dengan peserta didik kita juga. Sesok nek misalnya bener berapa, ono hadiah, ada hadiahnya. Seperti itu. Lah, itu akankah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Mari kita lihat. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Menurut teori kontrol, sebenarnya kontrol diri yang paling kuat itu asalnya dari diri kita. Teorinya seperti ini. Sobeklah secarik kertas kecil. Tuliskan sebuah nama benda atau yang sangat berharga bagi kita. Contohnya, misalnya saya menyobek kertas kecil terus di situ tak tulisi uang 50.000. Saya membayangkan sobekan itu adalah uang 50.000 dan itu adalah sangat berharga buat saya. Kemudian yang kedua, letakkan sobekan itu di salah satu tangan Anda. Kemudian digenggam dengan kedua tangan. Lalu teman Anda, teman Bapak Ibu, berusaha untuk meminta itu dengan cara apapun. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu itu barang yang sangat berharga, akankah langsung diberikan? Pasti teman-teman Bapak Ibu bagaimana caranya biar bisa mendapatkan benda itu, karena itu benda itu menarik buat teman-teman Bapak Ibu. Nah, teman Bapak Ibu itu caranya dengan cara membujuk, merayu, bahkan mengancam, "Hayo dikeke ora. Nek ora mengko tak adang. Kalau enggak dikasihkan, engko tak adang di depan sana." Biasanya seperti itu ya, dengan cara mengancam. Kemudian menghardik atau bahkan menyuap. Menyuap itu dengan cara memberikan yang lebih dari yang digenggam dan apa saja yang hingga kita dapat membuka kepalan tangan kita. Kalau kontrol diri kita itu kuat, ya kita akan tetap menggenggam itu. Karena itu kita kekuatan kontrol itu ada pada diri kita. Ya, itu adalah teori kontrol. Selanjutnya, disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin diri tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan atau hukuman. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau dengan pencapaian suatu tujuan mulia. Itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu, bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku memiliki suatu tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai kebajikan, maka motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari diri kita, bukan yang berasal dari luar. Itu akan terbangun. Selanjutnya, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di situ nilai kebajikannya ada 6. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang saat ini kita terapkan di sekolah kita. Selanjutnya ini adalah materi tentang teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan
serta restitusi. Motivasi manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Kalau eksternal itu berarti berasal dari luar. Kalau internal atau intrinsik itu berasal dari kita sendiri. Motivasi eksternal itu biasanya didukung karena satu, takut dihukum. Yang kedua, karena ingin diberi penghargaan. Itu motivasi eksternal. Contohnya, ini saya terapkan pada diri saya sendiri ya. Contohnya, ketika saya berangkat kerja. Saya berangkat dari rumah pukul 6. Sampai di jalan, kebetulan saya melalui Tetek Sepur, pasti ke Tetek. Waktu ke Tetek itu cukup lumayan lama ya, 5-10 menit. Nah, di saat itu saya di jalan sudah deg-degan. Aduh, gimana ya nanti nek misalnya sampai sekolah saya terlambat. Pasti ada hukuman tersendiri buat saya. Seperti itu. Itu motivasi eksternal, bukan berasal dari diri saya sendiri. Itu. Terus kemudian yang motivasi eksternal yang lain yang berupa mengharapkan imbalan, pujian, ataupun penghargaan yang lain. Misalnya anak-anak itu, terutama anak saya, saya contohkan pada anak saya sendiri. Anak saya itu kalau mau ngaji, pasti harus minta sesuatu. Nanti sampai berapa ayat bun, nanti kalau banyak ayat nanti dikasih sesuatu ya. Nah, dia minta imbalan. Jadi bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu adalah motivasi atau dorongan dari eksternal. Selanjutnya adalah motivasi internal, yaitu tujuannya untuk disiplin positif, menghargai diri kita sendiri. Ya, untuk menghargai diri kita sendiri, saya lanjutkan seperti contoh ketika saya terlambat. Ketika saya terlambat, ya sudah terlambat. Nanti paling juga ditutup. Saya tidak akan masuk. Sama seperti anak-anak. Saya memberikan contoh kepada anak, kalau memang sudah terlambat, konsekuensinya pintu gerbang ditutup di sini, ya sudah saya menunggu. Seperti anak-anak. Ketika anak-anak dipersilakan masuk, saya juga harus masuk. Dan ketika saya harus dipersilahkan masuk, anak-anak juga harus dipersilahkan masuk. Seperti itu. Itu memotivasi diri saya sendiri. Dan bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita nanti akan melakukan hal yang lebih baik dari itu. Misalnya tadi saya berangkat jam 6 lebih 5. Biar nggak ketetek, berarti saya berangkat lebih awal, jam 6. Nah, itu untuk memotivasi diri sendiri. Berarti motivasi internal. Lanjut. Dihukum penghargaan. Kok ada ya kata-kata dihukum kok penghargaan? Ya, ini adalah dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, penghargaan menghukum. Yang kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang ketiga, penghargaan itu tidak efektif sebenarnya. Yang keempat, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, dari 1, 2, 3, 7 itu, mari kita lihat penjelasannya. Penghargaan menghukum, itu artinya yang dihukum bukan yang diberi penghargaan, tetapi yang dihukum adalah orang-orang yang tidak diberi penghargaan. Ketika dia melakukan sesuatu hal, misalnya mempunyai nilai yang terlihat indah, dia mendapat penghargaan. Tetapi ada juga yang melakukan sesuatu hal yang dia sebenarnya juga berbuat yang indah, tetapi dia
tidak mendapat penghargaan. Kenapa yo? Kok dia dapat penghargaan tapi saya kok enggak? Padahal aku sudah melakukannya juga loh. Misalnya seperti itu. Itu artinya penghargaan menghukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Tergesa-gesa. Tergesa-gesa artinya sing bener, sing penting rampung, mbuh bener mbuh ora, sing penting rampung. Pasti nanti akan dihargai. Karena dihargai karena atas kerjanya, bukan karena ketepatannya. Itu penghargaan yang mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Jika kita memberikan penghargaan seseorang melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Biasanya terus kulino. Sing wingi dikei, saiki nek enggak dikasih gimana ya? Seperti itu. Jadi kalau kita tidak mampu untuk memberikan penghargaan, ya sudah enggak usah, enggak apa-apa. Toh dia dengan hasil yang sudah memuaskan mungkin sudah puas. Tapi karena ini sekali lagi sudah terbiasa, jadi penghargaan tetap diberikan. Namun itu merupakan salah satu dihukum penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hukuman. Contoh yang pertama, penghargaan menghukum. Karena temannya diberi penghargaan, padahal melakukan hal yang sama baiknya, tapi yang satu tidak diberi penghargaan, maka hubungan antara teman yang satu dengan teman yang lain jadi tidak bagus. Ya, hanya karena sebuah penghargaan. Itu artinya penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Saat setelah mendapatkan penghargaan, jadi tidak mau bekerja keras. Ya, karena dia sudah mendapat penghargaan, udah, alhamdulillah sudah mendapat penghargaan. Tetapi setelah itu tidak mau lagi untuk bekerja keras. Yang terakhir, penghargaan mematikan kreativitas. Orang menjadi tidak kreatif saat diberitahukan tentang penghargaan yang akan didapatkan. Oke, di sini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Monggo Bapak Ibu, tadi sudah dibagikan post-it. Ada soal 1, 2, 3, 4, 5. Gunakan post-it Bapak Ibu untuk menuliskan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Masih kurang? Gunakan warna kuning dulu nggih. Kuning apa hijau itu? Ya, gunakan warna kuning dulu. Tindakan guru yang pertama. Itu silahkan nanti ditulis hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Dijawab urut nggih. 1, 2, 3, 4, 5. Monggo Bapak Ibu. Hanya menjawab itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Biar enggak ngantuk. Apa malah tambah ngantuk nggih? Iya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima,
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Monggo dari Bapak Ibu karyawan TU nggak apa-apa, bisa juga. Karena ini nanti berlaku tidak hanya untuk pendidik, tetapi tenaga kependidikan pun bisa melakukan disiplin positif. Sampun? Sampun. Nyuwun pangapunten kepada Bapak Kepala Sekolah. Nyuwun sewu, tolong dibacakan jawabannya. Monggo Bapak. Nah, gemik ya Pak. Terima kasih. Nyuwun sewu Pak, jumeneng Pak. Persepsi saya untuk yang 3 pertama itu hukuman. Ya, 3 pertama hukuman, nomor 1, 2, 3 dan nomor 4, 5 itu konsekuensi. Konsekuensi. Ye, Oke. Terima kasih Bapak. Sebelum jawabannya dimunculkan, tepuk salut dulu buat Bapak. Tepuk salut. 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 Terima kasih. Ada yang lain? Ada yang lain dari ibu-ibu? Ada, Bu Tiara. Monggo Bu Tiara. Dalam? Sudah. Enggak apa-apa, monggo. Berdiri di sini Bu Tiara. Oh, enggak apa-apa. Yang nomor 1 hukuman, yang nomor 2 konsekuensi, yang nomor 3 hukuman, 4 dan 5 konsekuensi. Oke, terima kasih. Tepuk salut untuk Bu Tiara. Salut. 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 Salut, salut, salut. Oke. Kita lihat jawabannya. Punya siapa ya yang kira-kira betul semua? Jeng 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 jeng. Iya, tepuk tangan untuk Bapak. Oke, ya, yang namanya hukuman itu menggunakan fisik. Kalau konsekuensi itu dia mau mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tunggu. Nah, kita lihat dulu. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman itu menyakitkan, harus terjadi. Yang konsekuensi sesuatu yang harus terjadi tetapi belum tentu menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun mental dalam jangka waktu yang panjang. Pasti teringat-ingat, aku mbien begitu. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang hanya pendek saja. Kemudian kalau hukuman itu biasanya anak membenci kedisiplinan, tetapi kalau konsekuensi menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman biasanya dipaksa. Kamu harus melakukan ini karena kamu sudah ini. Tetapi kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, tetapi kalau konsekuensi untuk penyesuaian dirinya. Oh maaf, ini yang selanjutnya itu konsep diri yang kurang baik. Itu kalau hukuman, maaf itu tulisannya kurang. Dan kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya karena takut dihukum, kemudian anak tidak mau jujur, jadi berusaha untuk menyembunyikan. Tetapi kalau konsekuensi, anak berusaha untuk mematuhi peraturan. Kalau hukuman, marah, pasti ada marahnya. Karena sudah disuruh untuk melakukan kegiatan fisik, kemudian merasa dipermalukan, rasa bersalah dan merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia memang kehilangan haknya, tetapi itu hanya bersifat sementara. Itu konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian keyakinan kelas. Bapak Ibu di sini pasti di awal
pembelajaran awal tahun ajaran baru sudah membuat keyakinan kelas nggih? Oke, sudah. Nah, tapi apa toh keyakinan kelas itu? Sebenarnya kemarin waktu penilaian di penilaian kelas itu, yang namanya keyakinan kelas itu cirinya tidak boleh menggunakan kata negatif dan dibuat secara universal dan mudah dipahami serta mudah diingat. Itu yang namanya keyakinan kelas. Dan tidak perlu adanya misalnya seperti tidak boleh membuli teman. Kalau membuli teman didenda 10.000. Nah, itu bukan keyakinan kelas ya. Kalau keyakinan kelas tidak perlu ada denda, tidak perlu ada seperti itu, hukuman seperti itu. Nah, kita bahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, senantiasa dibentuk dalam bentuk positif, disusun dalam bentuk positif. Misalnya tidak boleh membuli. Nah, kalimat negatifnya itu adalah tidak boleh. Padahal di dalam keyakinan kelas harus menggunakan kalimat positif. Lalu apa Bu yang akan dituliskan? Tidak boleh membuli. Nek membuli itu biasanya dengan mengucapkan ya. Biasanya ya, tulis saja jaga ucapan dan tindakan. Nah, itu sudah menjadi kalimat positif. Atau kalau tidak, saling menghargai dan menghormati. Nah, itu sudah menjadi kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, tidak perlu banyak sekali. Bisa dirangkum menjadi satu, misalnya tidak boleh membuli, terus tidak boleh berkata kotor, itu bisa dijadikan satu. Artinya dalam dua kalimat itu bisa dijadikan satu kalimat. Seperti yang tadi saya contohkan, misalnya jaga ucapan. Nah, itu membuli juga, tidak boleh membuli juga termasuk jaga ucapan. Tidak berkata kotor itu juga termasuk jaga ucapan. Itu bisa dijadikan satu ya. Jadi tidak terlalu panjang, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kalau misalnya tidak bisa diterapkan, ya nggak usah digunakan. Ya, yang kira-kira anak-anak bisa menerapkan itu. Apa yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas? Ini tadi ada fotonya anak kelas 7 bawah itu kelas 7 apa ya? Kelas 7A. Itu tak suruh tanda tangan itu untuk keyakinan kelas. Karena biasanya keyakinan kelas itu bisa atau boleh untuk dibubui tanda tangan peserta didik dan walinya. Nah, waktu itu kebetulan saya yang berada di situ, saya yang menandatangani di situ. Keyakinan kelasnya hanya ada berapa itu? 6. Sedikit sekali, tapi itu sudah mencakup semuanya. Saya lanjut nggih, apa yang harus diperhatikan untuk membuat keyakinan kelas? 1, tadi sudah saya sampaikan, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang kedua, tidak perlu terlalu banyak, tetapi mudah dipahami dan diingat. Nggak usah panjang-panjang, tetapi anak-anak bisa mengingatnya. Ya, itu tadi tentang keyakinan kelas. Materi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu banyak kebutuhannya, baik materi maupun spiritual nggih. Itu ya. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang atau rasa diterima. Kemudian yang ketiga, freedom atau kebebasan. Yang keempat, fun, kesenangan. Dan yang kelima, penguasaan. Nah, kita itu pasti mempunyai kebutuhan dasar itu. 5 itu adalah kebutuhan dasar yang berada pada diri kita. Tidak akan kita pungkiri bahwa kita pasti mempunyai itu. 5 itu. Termasuk anak-anak. Lalu apa saja toh
kebutuhan dasar bertahan hidup itu yang pertama, makanan, jelas. Kita makan pasti untuk bertahan hidup. Tempat tinggal, kalau kita tidak punya tempat tinggal, kita tinggal di lorong jembatan, kademen, itu bisa nyun sewu, bisa mengakibatkan sakit dan lain sebagainya. Kemudian pakaian, apa ya kita tidak akan memakai baju? Kan tidak. Terus kemudian bertahan hidup untuk sehat. Kesehatan itu adalah yang paling utama agar kita bisa bertahan hidup. Yang terakhir adalah keamanan. Selanjutnya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, diperdulikan. Kemudian rasa berbagi, lalu kerjasama, diterima di kelompok. Yang ini saya mengalami sendiri di kelas 9A. Waktu ada pembelajaran prakarya, itu adalah pembelajaran dengan kelompok. Dan saya waktu itu kebetulan video. Ternyata ada satu kelompok yang sangat menyisihkan anggota kelompoknya. Karena nyun sewu itu termasuk ABK. Kebetulan waktu itu sedang berusaha untuk membuat tulisan profil pelajar Pancasila. Dan ternyata ketika saya dekati dan saya ajak untuk bekerja, anak itu mau. Bahkan dia sangat giat. Nah, dia berarti membutuhkan kebutuhan dia itu bahwa saya ini sakjane pengen loh diterima di kelompok itu. Tapi kelompok anggota kelompok yang lain tidak mau menerima. Tapi ketika saya mendekati anak itu, yuk mas, yuk digergaji, dia menggergaji, bahkan lama, tidak hanya sebentar. Dan ketika tak ganteni ada temannya seperti itu, anaknya itu menyingkir sebentar, terus saya minta lagi, mas bisa ya memotong ini. Dia mengangguk, tidak berbicara tetapi mengangguk. Ketika dia melakukan itu, ya dia dengan semangatnya membuat potongan-potongan kecil itu. Jadi sebenarnya dia memang butuh bahwa dia itu pengennya diterima di kelompoknya. Nah, itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan, harga diri, ingin dianggap, berprestasi, memimpin, diakui dan didengar. Kebutuhan kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Kemudian kebutuhan kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Itu seperti anak-anak. Misalnya ketika sedang bermain, istirahat di lapangan biasanya bermain bola sampai bel saja tidak terdengar karena mereka memang butuh untuk kesenangan. Kita saja kadang juga seperti itu. Ketika saya boring, tiduran, saya juga membutuhkan kesenangan, main game. Ya, cuman sebentar aja biar nggak boring, main game. Betul ya Bu Saras ya? Untuk menghilangkan boring kita main game. Gitu Pak Bowo? Ya, itu kesenangan. Selanjutnya 5 posisi kontrol yang ada pada diri kita. Posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, dan posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Kita itu berada di 5 posisi kontrol ini. Dan diharapkan dari kita semua sebagai seorang pendidik itu menggunakan posisi kontrol yang paling sempurna, yaitu yang manajer. Kita bahas satu persatu. Posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Biasanya guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, kamu itu, misalnya seperti itu, kamu itu sudah terlambat dan bla 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 bla. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak mau melakukan, awas ya, lihat saja nanti. Nah, itu posisi kontrol sebagai penghukum.
Hasilnya murid biasanya memberontak, kemudian berbohong. Kenapa berbohong? Karena takut dihukum. Kaitannya dengan dunia berkualitas, itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Dan biasanya murid juga berkata, biarkan sajalah, paling nanti juga marah-marah lagi. Dampaknya murid bisa mengulangi kesalahannya. Nah, ini dia posisi kontrol seorang penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, itu tadi adalah posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Biar kapok. Sana, cepat. Nah, jadi anak juga merasa dia itu sakjane pengen jujur tetapi dia berusaha berbohong. Kemudian posisi kontrol yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya yang guru perbuat adalah berceramah dan mengatakan seharusnya, atau kalau enggak, saya kecewa loh, misalnya seperti itu. Nah, ini ucapannya, kamu seharusnya tahu, ibu itu sudah lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nanti bagaimana kalau ibu dimarahi oleh bapak kepala sekolah, misalnya seperti itu. Jadi anak itu dibuat merasa bahwa gurunya itu dimarahi oleh bapak kepala sekolah itu karena kesalahan anak itu. Ya, jadi ini adalah ucapan sebagai pembuat orang merasa bersalah. Akhirnya murid menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Kemudian murid hanya bisa berkata, maafkan saya Bu, hanya bisa seperti itu. Dan dampaknya pada murid, dia merasa rendah diri. Kita perhatikan videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ya. Itu sampai muridnya bilang maaf sekali. Jadi dia merasa down sekali bahwa dia takut nanti benar-benar gurunya itu ditegur oleh kepala sekolah dan itu adalah kesalahannya dia. Yang ketiga sebagai teman. Biasanya itu
membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian, ayolah, lakukanlah demi ibu. Gitu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu dulu pernah bantu kamu loh. Ibu dulu pernah ngasih uang jajan kamu loh. Lah itu posisi sebagai teman. Itu dampaknya murid tidak mandiri dan bahkan dia tergantung sama gurunya. Kita lihat nggih. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke, itu posisi sebagai teman. Kira-kira Bapak Ibu di sini sampai yang di posisi jadi teman ini kira-kira jadi seperti apa ya? Mam Tiara, kira-kira jadi seperti apa, Mam? Hah? Ya, oke. Yang kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Ini menghitung dan mengukur gurunya. Kemudian selalu tanya, apa peraturannya? Kemudian hasilnya itu murid menyesuaikan diri bila diawasi. Nek ora diawasi ya, yang penting dia jalan. Contoh, misal seperti pakaian. Pakaian selalu dikeluarkan. Kalau tidak ada gurunya ya mana mau dia memasukkan baju. Tapi ketika ada gurunya, langsung set langsung dimasukkan tanpa harus diperintah pun. Nah, itu misalnya seperti saya ya, pemantau itu. Anak-anak kalau melihat saya gitu, tahu kalau sebenarnya dia sudah berbuat salah, bajunya dikeluarkan, langsung lari ke kamar mandi. Sudah masuk, Bu, sudah masuk. Itu saya sebagai pemantau. Oke, itu kita lihat videonya. Anaknya masih yang tadi, gurunya pun juga masih yang tadi. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, itu menghitung. Jadi mengukur, menghitung pada posisi pemantau. Jadi jam sekian kamu harus begini dan kamu harus begitu. Itulah ini sekarang posisi yang paling sempurna. Itu adalah manajer. Dia hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Guru hanya mengajukan beberapa pertanyaan dan pertanyaan itu adalah berdasarkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian murid menguatkan dirinya dalam menjawab pertanyaan itu. Kemudian dampaknya itu murid bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm. Oke. Itu ya. Itu adalah solusi-solusi yang diberikan kepada murid sendiri. Guru hanya memberikan pertanyaan, nanti yang menjawab, yang menyelesaikan solusinya itu adalah muridnya. Kemudian guru memperkuat dengan mengulangi jawaban atau solusi yang diberikan oleh murid. Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol pertanyaan. Ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu masih ada post-it 1 berwarna oranye. Nggih. Kepada Bapak Ibu monggo silahkan kira-kira posisi kontrol untuk setiap pernyataan yang ada di depan itu apa? Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama sebagai penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Ya, saya ulangi ya. Posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Kalau pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali loh dengan kamu. Lah itu posisi kontrolnya sebagai apa? Pernyataan yang kedua, kamu tidak pernah melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang, Nak? Misalnya seperti itu. Posisi yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, sampun nggih? Sampun? Monggo Pak Bowo biar nggak ngantuk. Oh ya, kurang 3. Posisi kontrolnya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sampun Pak Bowo. Mboten sawet disalah, ndak apa-apa. Monggo Pak Bowo. Oke, monggo kepada Pak Bowo silahkan untuk dijawab. Nanti kalau setelah menjawab, jawabannya tidak akan saya munculkan dulu, tetapi kita beri tepuk salut dulu nggih. Buat Pak Bowo. Monggo Pak Bowo. Berdiri saja biar terlihat. Yang kedua pemantau, yang ketiga teman, yang keempat
Belum Bu saya. Ya, Yang nggak kelima manajer Bu. Oke, yang keempat belum ya Pak? Nggih. Untuk satu lagi, Ibu, Bu Ani, monggo Bu Ani. Monggo Bu Ani. Nomor 1 penghukum. Nomor 1 penghukum. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Nomor 2 pembuat rasa bersalah. Nomor 3 teman. Yang ketiga teman. Nomor 4 pemantau. Ya, terus? Nomor 5 manajer. Oke, nggih, terima kasih Bu Ani. Yuk, beri tepuk salut untuk Pak Bowo dan Bu Ani. Tepuk salut. 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 Oke, kita lihat jawabannya. Eng eng ing eng. Iya, membuat merasa bersalah yang pertama, yang kedua penghukum, yang ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Oke, kita lanjut untuk segitiga restitusi. Oh, gambar apa ini? Ice breaking dulu nggih, biar nggak ngantuk. Ice breaking dulu. Saya mempunyai 3 soal. Ini sebenarnya soalnya ini tebak-tebakan, tapi tebak-tebakan apa ya? Zaman kuno. Ya, tebak-tebakan recehan lah. Yang pertama, nanti kalau ada yang bisa jawab, monggo silakan dijawab. Mengacungkan tangan dulu. Yang pertama, kenapa Superman bajunya bertuliskan S? Ada yang bisa jawab? Iya, pernah. Monggo Pak Bowo. Monggo Pak Bowo. Oh, sesuai namanya. Oke, inisial namanya karena Superman jadi hurufnya S ya. Oke, terus ada lagi? Oh, Pak Kun. Oh, karena ukuran bajunya S. Iya. Ada lagi? Ada lagi? Ya, jawabannya adalah karena memang ukuran bajunya S. Kalau XL kebesaran. Oke, lanjut. Yang kedua, ada 5 burung ditembak 1. Tinggal berapa burung itu? 5, habis. 5, habis. Kemudian ada lagi? Ada berapa ya? Ditinggal? Ditinggal terbang. Tinggal berapa loh Pak? Tinggal berapa burungnya? Habis. Tinggal berapa burungnya? Tinggal 1. Lah yang 4 kan terbang. Tapi yang 1 kan ketembak. Tetap ya burungnya. Itu perkecualian Pak. Nek ra kena. Ya, oke, sekarang satu lagi. Ini tebak gambar tetapi disusun menjadi sebuah kata. Oh, buku cerita. Bu Andre Pak Kun. Tepuk salut untuk Pak Kun. Salut. 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 Nggih, buku itu buah ceri kemudian digabung. Nggih, jadi buku cerita. Oke, lanjut. Oke, restitusi. Sebelum masuk segitiga restitusi, kita harus tahu dulu apa toh restitusi itu. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam memecahkan masalahnya sendiri, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, menjadi apa nanti dia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi adalah 1, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari
kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang ketiga, menuntun melihat ke dalam dirinya sendiri. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang sudah dilakukannya. Kemudian, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter atau tindakan. Kemudian, restitusi juga fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Nah, sekarang kita membahas tentang segitiga restitusi. Pada posisi manajer itu biasanya dia sudah mengetahui apa toh segitiga restitusi itu. Dan semua posisi kontrol yang ia gunakan, Bapak Ibu guru gunakan itu menggunakan segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti ada 3 sudut ya. Nah, itu sudut yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas, biasanya kalau ada yang terlambat, langsung kalau sebagai seorang penghukum langsung dihardik. Kenapa kamu terlambat lagi? Dan bla 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 bla. Kamu nih dasar, begitu-begitu ya kalau penghukum. Tetapi kalau untuk seorang manajer, dia menggunakan segitiga restitusi. Ketika melihat peserta didik atau muridnya terlambat, dia memanggil dan menanyakan, menstabilkan dulu identitas dia. Berbuat salah itu enggak apa-apa, karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Misalnya seperti itu. Saya juga pernah loh melakukan seperti itu. Butias juga pernah loh berbuat salah. Butias juga sering loh terlambat. Tetapi bagaimana caranya kita memperbaiki diri gitu. Yuk kita bisa menyelesaikan ini bareng-bareng. Misalnya seperti itu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu caranya sebenarnya banyak sekali, tapi di sini saya hanya menyampaikan 2 saja nggih. Yang pertama, padahal kamu tuh sebenarnya bisa melakukan yang lebih buruk dari ini loh. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan kenapa kamu harus terlambat. Nah itu. Ini posisi manajer ketika dia memvalidasi kesalahan. Ditanya dulu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Ya. Oke, itu dia memvalidasi kesalahan. Bagaimana ini, Naren? Tuh. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tadi di video yang sebelumnya ketika seorang manajer itu menanyakan keyakinan dulu. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati atau yang telah kita yakini, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, ini contohnya. Menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik. Oke. Jadi yang mengingat. Ya, oke. Itu tadi
untuk segitiga restitusi yang menanyakan keyakinan. Ternyata sudah banyak ya yang saya sampaikan dan sudah 1 jam lebih. Ini ada sedikit pantun untuk Bapak Ibu Guru. Banyak warna di pelangi, karena itu ciptaan Tuhan. Sekian presentasi hari ini, saya buka dengan sesi pertanyaan. Monggo kepada Bapak Ibu Guru yang mau bertanya, saya persilahkan. 1 atau 2, monggo. Oh, Pak Kun, monggo Pak Kun. Berdiri Pak. Oke, terima kasih Bu Tias. Berkaitan apa yang sudah disampaikan Bu Tias tadi dengan kontrol manajer, apabila anak-anak masih melanggar atau belum memperbaiki, kita harus bagaimana menurut Bu Tias? Atau tetap manajer tersebut atau bisa ganti dengan kontrol yang lain? Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik sekali pertanyaan. Tepuk tangan untuk Pak Kuncoro. Ye, masih ada yang lain? Sudah? Cukup? Perlu saya jawab? Ye, saya jawab nggih. Memang dengan menggunakan satu kontrol itu biasanya anak-anak masih tetap mengulangi, tetapi setidaknya dengan menggunakan kontrol manajer, peserta didik diajak oleh kita untuk berpikir bagaimana toh sebenarnya solusi yang bisa kita dapat untuk mengatasi masalahnya dia sendiri. Jadi Bapak Ibu Guru di sini hanya menguatkan solusi yang sudah diberikan oleh murid. Kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan, kemudian anak tersebut menjawab dan kita menguatkan jawaban itu. Tidak masalah, misalnya sebenarnya kita menggunakan selain menggunakan kontrol manager, tidak harus menggunakan kontrol manager saja. Selama memang kebangetan banget, ya monggo enggak apa-apa. Tetapi diusahakan tetap posisi kontrol yang kita utamakan adalah posisi kontrol seorang manajer. Karena nanti dengan posisi kontrol selain kontrol manajer, akan ada dampak tersendiri untuk peserta didik. Demikian Pak Kun. Oh nggih, sami-sami. Masih ada yang lain? Oh, sampun? Oke. Terima kasih dan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Dari saya, oh masih ada. Masih ada. Katak melompat melihat kera. Kerbau melongo masuk ke gua. Mohon maaf bila salah bicara, kututup presentasi dengan doa. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah meskipun tadi tidak dibuka dengan bacaan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.